maka neraka jahanamlah tempat kembalinya. Adapun orang-orang yang taat pada Tuhannya, takut pada azabnya, dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat subuh. Alhamdulillah kita masih sehat sampai hari ini. Hari ini adalah tanggal 28 Sya'ban. Jadi besok tanggal 29 Sya'ban. Kalau menurut perhitungan ilmu falak atau ilmu hisab, hari awal bulan Ramadan adalah tanggal 18 Februari, hari Rabu besok. Jadi besok hari Selasa, malamnya orang sudah sholat tarawih. Namun kalau melihat bulan, besok hari Selasa sore dilihat dulu bulan, ya, bulan sabit di seluruh wilayah Indonesia pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau kelihatan bulan itu baru hari Rabunya mulai berpuasa. Tapi kalau tidak kelihatan karena masih kecil, tidak kelihatan oleh teropong, maka bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Hari Rabunya tanggal 30 Sya'ban, maka orang mulai puasa hari Kamis. Jadi kita menunggu sidang isbat Menteri Agama besok. Tapi silakan kita berpuasa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau di hadis Nabi, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in gumma alaikum fakmilu Sya'ban salasina yauman. Berpuasalah kamu karena kamu bisa melihat bulan. Dan berbuka yaitu Idul Fitri karena melihat bulan. Jika bulan tidak kelihatan karena mendung, karena cuaca, maka bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Bapak Ibu, dalam sholat subuh sekarang waktunya jam 5:15 ya. Misalnya jam 5:16. Zuhur jam 12:35. Itu ditentukan oleh ilmu falak. Nabi tidak pernah bersabda subuh jam 5:15, zuhur jam 12:35. Tidak ada Nabi bersabda seperti itu. Karena Nabi bersabda apa? Subuh itu terbit fajar. Dengan fenomena alam. Terbit fajar di Saudi Arabia berbeda dengan terbit fajar di Indonesia. Bedanya berapa jam? 4 jam ya. Makanya Nabi bilang hanya terbit fajar. Terbit fajar ini bisa dihitung dengan ilmu falak. Dapatlah jam 5:15. Zuhur tergelincir matahari. Begitu kata Nabi. Tergelincir matahari itu jam berapa? Dihitunglah dengan ilmu falak.
Jadi tergelincir matahari itu jam 12:35. Jadi dalam sholat kita sudah mengikuti ketetapan ilmu falak dalam sholat ya. Kalau puasa masih ada dua pendapat bahwa tetap berpegang pada melihat. Kalau dahulu Nabi melihatnya dengan mata saja, tidak pakai teropong. Sekarang sudah canggih pakai teropong. Walaupun dengan teropong, kalau masih kecil tidak kelihatan oleh mata. Jadi terserah Bapak Ibu yang mau puasa mulai hari Rabu besok, silahkan. Kalau kita ingin menunggu keputusan Menteri Agama, besok ditunggu pengumumannya. Mudah-mudahan bisa sama. Tapi kalau tidak sama, silakan puasa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang salah siapa? Yang tidak puasa. Yang salah yang tidak puasa, Bapak Ibu ya. Sama orang berdebat, sholat subuh ini pakai kunut atau tidak? Ada pendapat yang bilang pakai kunut. Ada pendapat yang bilang tidak pakai kunut. Karena berdebat akhirnya orang tidak sholat subuh. Yang penting bukan berdebatnya tapi apa? Sholat subuhnya Bapak Ibu ya. Baik, dalam kesempatan singkat ini saya ingin membacakan ayat tadi. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, maka neraka jahanamlah tempatnya. Jadi di dunia ini ada batas-batas, ada yang boleh, ada yang tidak, ya. Ada yang halal, ada yang haram. Babi itu diharamkan oleh Allah. Semua yang berbahaya bagi kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang pada kita. Minuman keras bisa merusak akal, maka Allah haramkan minuman keras. Allah sayang pada kita. Kalau akal kita rusak, walaupun ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng, kalaulah gilo 87, tidak ada artinya. Maka semua yang merusak akal diharamkan oleh Allah. Jadi semua yang berbahaya diharamkan. Laki-laki boleh nikah dengan perempuan. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki haram. Perempuan sama perempuan haram. Ada pula perempuan sama binatang. Di barat ada perempuan sangat sayang pada anjingnya. Anjingnya dikasih jus, dikasih makan, dikasih minum, tidur bersama anjing, berhubungan dengan anjing perempuan itu. Akhirnya hamil, anaknya seperti anjing. Ini diharamkan karena manusia tidak sama dengan anjing. Jadi semua yang berbahaya diharamkan oleh Allah. Semua yang disuruh Allah pasti bermanfaat untuk kita. Puasa ini bukan untuk Allah Bapak Ibu. Untuk kita. Ya. Puasa ini bermanfaat untuk kesehatan. Ya, sehat jasmani, sehat rohani, dekat dengan Allah dan peduli dengan lingkungan. Jadi tidak boleh melampaui batas. Kata Nabi, aurat laki-laki antara pusat dengan lutut. Maka laki-laki harus menutup auratnya kalau keluar rumah. Kalau ikut maraton, car free day, laki-laki pakai celana pendek, itu melampaui batas. Ya. Karena batasnya aurat itu antara lutut dengan pusat. Ya. Ibu-ibu kalau keluar rumah seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau di rumah bebas itu. Ibu-ibu boleh berpakaian seksi di hadapan suaminya. Tapi kalau keluar harus menutup aurat. Kalau ada perempuan maraton pakai hot pants, celana pendek, pakai you can see, maka itu melampaui batas. Orang yang melampaui batas, dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Yang penting saya dibilang orang seksi,
saya paling cantik, maka neraka jahanamlah tempat kembalinya. Ya, jadi makan pun tidak boleh melampaui batas, tidur tidak boleh melampaui batas. Ya, bekerja pun tidak boleh melampaui batas. Semuanya ada batasnya. Misalnya Bapak Ibu, kalau ada pejabat dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat perjalanan dinas, mungkin dapat istri dinas, tetapi uang rakyat dimakan juga, dikorupsi juga, itu namanya melampaui batas. Orang yang melampaui batas pasti lebih mementingkan kehidupan dunia, maka dia masuk neraka. Kadang-kadang belum masuk neraka yang sebenarnya di akhirat, di dunia sudah masuk neraka, dikejar-kejar oleh jaksa, oleh KPK, karena perbuatannya melampaui batas. Maka puasa ini mendidik kita untuk tidak melampaui batas. Adapun orang yang takut pada Tuhannya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau di rumah kita taat pada Allah, saling menghormati, tolong menolong, maka rumahku adalah surgaku. Tapi kalau di rumah ribut terus, setiap hari bacaka, piring pecah, gelas pecah, meja patah, anak dipukul berdarah-darah, maka itu baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Bapak Ibu, bulan Ramadan bulan mengendalikan hawa nafsu agar hidup tidak melampaui batas. Puasa itu seperti kita ketahui awalnya sejak azan subuh dan berakhir pada azan maghrib. Bapak Ibu, di Indonesia ada waktu imsak 10 menit sebelum azan subuh. Ya, biasanya di masjid disorak-sorak, imsak, imsak, tidak boleh makan minum lagi. Sebenarnya yang tidak boleh makan dan minum lagi kalau sudah azan subuh. Kalau imsak itu waktu berhati-hati. Kalau boleh kita umpamakan, waktu imsak itu ibaratnya lampu kuning. Kalau azan subuh, lampu merah. Kalau azan maghrib, lampu hijau. Ya, di zaman Nabi tidak ada waktu imsak, Bapak Ibu. Di Saudi juga, di Arab tidak ada waktu imsak. Yang ada azan subuh 2 kali. Jadi di zaman Nabi sampai sekarang di Mekah itu azannya azan subuh 2 kali. Nabi punya 2 muazin. Yang satu namanya Bilal. Inna Bilal yu'azin fil lail fakulu washrabu. Bilal azannya di malam hari, makan dan minumlah kamu. Masih boleh ya. Sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum azannya sudah masuk waktu sholat subuh. Jadi kita di Indonesia dibuat waktu imsak 10 menit ya, sebelum subuh. Baik Bapak Ibu, di Padang ini ada yang azan subuhnya 2 kali? Tidak ada Pak ya? Ada mungkin sebagian. Baik. Kalau suami istri berhubungan di malam hari, boleh Bapak Ibu. Tapi dia berhubungan di malam hari, lalu belum mandi wajib. Ya, tahu-tahu masuk azan subuh. Sudah azan subuh, dia belum suci, belum mandi wajib. Sahkah puasanya? Ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, bagaimana hukumnya kalau
sudah azan subuh di bulan Ramadan, orang itu belum mandi wajib, belum suci. Sahkah puasanya? Kata Abu Hurairah, la siyamalah, tidak sah puasanya. Lalu orang yang bertanya ini pergi ke rumah Aisyah, istri Nabi. Kata Aisyah, karena Rasulullah asbaha junuban. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sudah azan subuh, beliau masih junub, belum mandi, puasanya sah. Jadi pendapat siapa yang mau didengar? Apakah pendapat Abu Hurairah atau pendapat Aisyah? Tentu pendapat Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah yang tahu kapan Nabi itu mandi wajib ya. Kalau Abu Hurairah tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu, kalau suami istri berhubungan di siang hari Ramadan, makanya menikahkan anak itu sebaiknya di bulan Syawal. Ya, karena sunnah Nabi menikahkan itu di bulan Syawal setelah Ramadan. Kalau nikahnya sebelum Ramadan, nikahnya bulan Sya'ban, 1 minggu lagi bulan Ramadan, dia sedang berbulan madu. Kalau sedang berbulan madu nanti tidak bisa menahan diri. Akhirnya dia berhubungan di siang hari suami istri. Kalau suami istri berhubungan di siang hari kena kafarat, kena denda. Apa dendanya? Kata Nabi, pertama memerdekakan budak. Kalau tidak bisa atau tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, siapa yang sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Allah, puasa sebulan saja tidak tahu didenda ya, menahan diri ya. Apalagi puasa 2 bulan. Kalau tidak bisa juga puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah azan subuh, haram makan, haram minum, haram hubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai azan maghrib. Ya, kenapa kok diharamkan ya Allah? Ini kan minuman-minuman saya, makanan-makanan saya beli dengan uang saya, halal. Ini istri saya, ini suami saya, sudah nikah, halal. Kok haram? Iya, tahan dirimu sementara dari azan subuh sampai azan maghrib. Siapa yang bisa menahan diri dari yang halal, maka dia bisa menahan diri dari yang haram. Ini halal makanan kita, minuman kita, suami kita, istri kita. Ya. Tapi kita tahan diri dari azan subuh sampai azan maghrib. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya dari yang halal, maka dia bisa menahan diri dari yang haram. Jangankan bini orang, jangankan laki orang, jangankan uang rakyat, uang masyarakat. Yang kita punya saja bisa kita tahan diri. Maka itulah Bapak Ibu, bulan Ramadan ibaratnya madrasah, latihan mendisiplin diri, makan teratur, ibadah teratur. Ini adalah program Allah. Kalau ada yang makan siang di siang Ramadan, itu namanya melampaui batas. Orang yang melampaui batas lebih mementingkan kehidupan dunia dan neraka jahanam tempat kembalinya. Bapak Ibu, terakhir, mari kita berniat agar kita diberi kekuatan oleh Allah bisa puasa sebulan penuh, bisa tarawih sebulan penuh, bisa tilawah Al-Quran, bisa bersedekah, memperbanyak sedekah. Khairu sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling baik, sedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah hadis. Kata Nabi, "Man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Siapa yang biasa menjaga sholatnya, maka nanti di akhirat dipanggil
di surga dari pintu sholat. Orang yang biasa menjaga sholat yang 5 waktu dijaganya. Kalau bisa berjamaah 5 kali, kecuali kita ada halangan ya. Ditambah sholat sunat, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada qobliyah, ba'diyah. Siapa yang biasa menjaga sholat, dipanggil di surga dari pintu sholat. Siapa yang biasa bersedekah, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya, Bapak Ibu, ada pemilik Wardah Kosmetik ya, corporate Paragon Corporate ya, Ibu. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya, mencontoh ke yang baik tidak apa-apa. Ibu Dr. Nurhayati Subakat itu pemilik Wardah Kosmetik, orang kaya Bapak Ibu. Ya, dia menyumbang kemarin 1 miliar untuk asrama Tawalib Padang Panjang, 1 miliar untuk Muhammadiyah Padang Panjang, 1 miliar untuk INS. INS di mana? Air Tanam. Kemarin waktu bencana dia membawa sumbangan juga. Ya, orang kaya itu bersedekah 1 miliar. Kalau pegawai negeri bikin rumah 3 M, 3 kali minjam. Ya. Jadi siapa yang suka bersedekah dipanggil namanya di surga dari pintu sedekah. Siapa yang suka berpuasa dipanggil namanya dari pintu Ar-Rayyan. Puasa yang wajib puasa Ramadan, tapi di luar Ramadan ada puasa sunat. Ya. Ada yang puasanya seperti puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Kalau begitu dalam sebulan berapa? 15 hari ya. Tidak sanggup kita, berat. Ada yang puasa sunatnya Senin Kamis. Kalau Senin Kamis dalam sebulan berapa hari? 8 hari. Minimal puasa sunat itu 3 hari dalam sebulan. Minimal. Maka pahalanya 30. Siapa yang suka puasa dipanggil namanya dari pintu Ar-Rayyan. Siapa yang suka berjihad dipanggil namanya dari pintu jihad. Siapa yang suka baca Quran dipanggil namanya dari pintu Al-Quran. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang namanya dipanggil dari setiap pintu? Dari pintu salat dipanggil namanya, dari pintu puasa dipanggil namanya, dari pintu sedekah dipanggil namanya. Adakah yang seperti itu ya Rasulullah?" Kata Abu Bakar. Nabi menjawab, "Na'am, ada. Dan saya berharap engkau termasuk orang yang dipanggil namanya dari setiap pintu." Jadi Bapak Ibu, bulan puasa dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Mudah-mudahan kita bisa juga dipanggil nama kita dari setiap pintu. Ya. Kalau kita ke rumah sakit Bapak Ibu, kalau kita sakit mata dipanggil dari mana? Dari poli mata Pak ya. Kalau kita sakit gula dipanggil dari bagian penyakit dalam Pak ya. Kalau kita sakit jantung dipanggil dari poli jantung ya. Adakah orang yang dipanggil namanya di rumah sakit dari setiap pintu? Dari pintu mata dipanggil. Ada? Tidak ada Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Jangan-jangan kita tidak hidup lagi Ramadan tahun 2027. Ya, mudah-mudahan kita bisa dipanggil nama kita dari segala pintu. Dan puasa ini bukan buat Allah, tapi untuk kita. Melatih diri kita, membiasakan yang baik-baik. Seperti kita sebut dulu, Nabi bilang apa? Matan nasu ala ma'asya alaih. Manusia mati menurut kebiasaannya waktu hidup. Bulan Ramadan kita dibiasakan apa? Biasa bangun malam, makan sahur, sholat tahajud. Ya, biasa ke masjid.
biasa baca Quran, biasa bersedekah, biasa sholat berjamaah. Orang yang biasa, yang baik-baik, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan baik. Dan insya Allah berkumpul di surga bersama orang-orang baik. Orang yang biasa bercarut-carut, maka mungkin meninggal dunia dalam keadaan bercarut-carut. Jadi puasa ini mendidik kita untuk jadi orang baik. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan dan kesehatan. Puasalah kamu, kamu akan sehat. Demikian saja. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Selamat menunaikan ibadah puasa. Waktunya kita mendekatkan diri pada Allah agar kebiasaan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan di luar Ramadan. Membiasakan yang baik-baik, meninggal dunia dalam keadaan baik. Mudah-mudahan dapat berkumpul di surga bersama orang-orang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.